Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pengurus YPK Latin Rahmatan saya banggakan, sahabat-sahabat seperjuangan, para dewan guru, para tenaga pendidikan di lingkungan SMK maupun MTS Semanapel yang juga saya banggakan. Mari kita bersama-sama belajar mensyukuri setiap keadaan yang Allah takdirkan hadir di depan kita, hadir menjadi bagian dari hidup kita. Apapun yang dihadirkan Allah adalah takdir yang terbaik yang mesti kita jalani dengan penuh keikhlasan, tanpa protes, tanpa manglo siapa saja, kecuali manglo pada diri sendiri. Mensyukuri berarti kita menerimanya dengan penuh hati yang lapang, yang ridho, dan sekaligus menjalaninya dengan penuh ketulusan, bahasa sekarang penuh profesionalisme, dan sekaligus menjalaninya dengan penuh kesabaran untuk menanti takdir lain yang lebih baik yang sedang kita perjuangkan masing-masing, baik secara individual maupun secara kolektif dalam perjuangan bersama. Dengan belajar mensyukuri semua yang dihadirkan Allah sebagai takdir hidup kita, insya Allah makom derajat kita akan diangkat sedikit demi sedikit oleh Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sahabat-sahabatku seperjuangan, sebetulnya beberapa bulan yang lalu saya merenung perjalanan hidup saya, baik yang saya jalani sendiri secara individual, secara personal maupun secara kolektif dalam perjuangan kemasyarakatan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Saya menemukan satu titik di mana di dalam titik perjalanan itu saya berkesimpulan sementara untuk berhenti memberi nasihat pada orang lain. Pernah itu saya alami, sehingga saya lebih banyak mengambil sikap diam terhadap fenomena yang terjadi terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap ruang-ruang publik perjuangan saya. Tapi setelah saya evaluasi lagi, ternyata tidak bisa tidak. Ketika kita berinteraksi, harus ada manfaat yang diperoleh, entah itu secara spiritual atau secara konkret nyata dalam kehidupan. Sehingga seperti ini, sekarang ini mau nggak ngomong juga salah, mau ngomong juga salah. Jadi akhirnya yang ngomong apa adanya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, seperti yang saya jalani, merenung, memikirkan, mempertanyakan pada diri sendiri, apa makna
dari setiap keadaan yang Allah hadirkan di depan kita. Ternyata tidak lain, memang kita harus menyimpulkan bahwa baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup ini, baik secara personal maupun secara kolektif, itu merupakan ujian agar kita lebih dekat, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini makna atau nasihat pertama saya pada kita semua pada hari ini. Yang kedua, jujur saja kita semua ini memiliki harapan dan cita-cita yang kadang-kadang sama atau tidak sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Tapi yang pasti substansinya yang kita harapkan itu adalah pasti sama dengan yang lain. Kita berharap, kita bercita-cita hidup ini membahagiakan, menyejahterakan, menyenangkan, dan menyelamatkan kita dan keluarga kita di dunia wal akhirah. Itu harapan kita. Tapi dalam realitas kehidupan kita, realnya, hakikatnya, kadang masih belum sampai atau belum sesuai dengan yang kita harapkan, kita cita-citakan, atau bahkan mungkin bertolak belakang. Karena itu saya mengajak kita semua dalam menjalani hidup kita ini harus kita kembali pada pedoman yang dianjurkan oleh Nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad itu memberikan ujangan pada sahabat-sahabatnya dan pada umatnya. Taraktu fikum amroini ma'in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan dua pusaka warisan pada kalian semua, wahai umatku, kata Nabi. Sepanjang kalian berpegang teguh atau memedomani dua pusaka ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa dua warisan yang diwariskan Nabi pada kita adalah satu, kitabullah, Al-Quran, sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup ini pada semua segi kehidupan apa saja. Yang kedua, wasunnatu rasulih, tradisi atau sunnah para utusannya, terutama utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Persoalannya sekarang ini adalah bagaimana kita bisa meneladani atau bisa menjadikan kedua pusaka warisan Kanjeng Nabi ini sebagai pedoman hidup kita agar selamat, agar sejahtera, agar bahagia, agar tetap semua bisa berjalan dengan benar dan baik. Ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita sekarang. Mau membaca, mempelajari langsung petunjuk-petunjuknya juga waktu kita terbatas. Tapi setidaknya kita bisa mengikuti orang-orang yang kita anggap otoritatif atau memiliki kewenangan untuk memahami dan menjabarkan Quran maupun hadis itu ke dalam perilaku yang nyata, dalam rangka ubudiyah kita kepada Tuhan maupun dalam rangka interaksi kita dengan sesama umat manusia dalam kehidupan sosial, kebudayaan dan kemanusiaan. Kalau kita misalnya kita
ingin menjadikan Quran maupun Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup kita. Misalnya kita meniru perilaku para ulama yang paling dekat atau yang dekat dengan kita, yang riwayat hidupnya kita ketahui. Misalnya kalau saya ambil contoh Mbah Maimun Zubair, itu beliau memberikan satu resep membagi waktu yang 24 jam dalam sehari itu ke dalam aktivitas yang konkret. Beliau memberi resep waktu 24 jam dibagi menjadi 3 menjadi 7 kali 7 4. Jadi 7 jam kita jadikan full untuk aktivitas yang disebut kerja, 7 jam untuk aktivitas tidur dan istirahat, 7 jam lagi untuk bermain, rekreasi, silaturahim dan seterusnya, membuat anak dan seterusnya, pacaran dan seterusnya. Yang 7 jam, yang 4 jam itu khusus ibadah kepada Allah. Kalau kita mengacu ke cara Mbah Maimun membagi waktu untuk merealisasikan ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran maupun Sunnah Rasul, 4 jam untuk ibadah kepada Allah itu mungkin kita semua belum sampai. Padahal 4 jamnya itu yang paling minimalis dalam pembagian tadi itu. Yang lain 7, 4 jam hanya yang kepada Allah. Kalau kita bagi misalnya untuk sholat kita, zikir kita, mungkin kalau kita koreksi atau kita hitung betul, sholat kita baik yang fardu maupun yang sunnah, zikir kita mungkin juga belum sampai 4 jam kalau kita kalkulasi secara keseluruhan. Saya sendiri juga belum bisa sampai 4 jam sehari semalam. Tapi setidaknya kita memiliki satu pedoman untuk menjadikan hidup kita agar tidak tersesat dalam kehidupan yang sudah sangat-sangat pesat kemajuan teknologinya ini, dan agar tetap tidak keluar dari rel sunnah dan kitabullah. Ya, caranya kita harus memiliki referensi personal yang bisa kita jadikan uswah dalam kehidupan ini, jadikan contoh untuk menjalani hidup kita ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira salah satu perintah yang ringan untuk bisa kita jalani itu adalah perintah zikir. Dan zikirlah yang banyak. Ada satu ayat yang khusus Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita diperintahkan untuk banyak zikir kepada Allah baik pagi maupun sore, malam hari dan seterusnya. Zikir itu sendiri bisa kita jalani dengan berbagai cara, mulai dari zikir bil lisan, zikir bil nafs, zikir bil qalbi, zikir bisirri, zikir khafi,
idealnya zikir itu memang harus holistik, lisannya berzikir, jiwanya berzikir, hatinya berzikir, dan seluruh aktivitas dalam tubuh kita juga berzikir. Tapi kadang-kadang kita hanya bisa berzikir pada saat-saat tertentu saja, pada saat-saat kita dikondisikan secara zahir saja. Sedangkan selebihnya, kalau kita hitung dalam sehari itu, aktivitas zikir daripada aktivitas yang lain mungkin sekian kecil persennya kita masih belum masuk dalam kategori berzikir kepada Allah. Sedangkan berzikir itu sendiri memiliki dampak yang sangat kuat pada pembentukan penguatan jiwa dan keimanan kita kepada Allah. Saya kira ini yang ingin saya tekankan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, baik keluarga, diri sendiri, masalah bersama dalam sekolahan, murid yang nakal, murid yang kurang perhatian, yang kurang hormat pada guru, murid yang gak bisa diajari, gak paham. Selain ikhtiar manusiawi, ikhtiar zikir yang harus kita lakukan, yang bisa berdoa, bisa kita doakan, bisa kita bacakan kalimat-kalimat pujian pada Allah dan permohonan pada Allah. Ada masalah yang kita hadapi, apakah masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah anak-anak didik kita, atau masalah-masalah dalam pertemanan kita dimanapun kita berada. Sehingga dengan mengutamakan zikir pada Allah apapun bentuknya, maka kecenderungan negatif yang lain, misalnya mengata-ngatain kata-kata kasar pada siswa, pada teman, rasa jengkel, rasa marah, rasa dendam oleh perilaku orang lain yang kita hadapi, itu bisa kita kesampingkan. Dan dengan zikir sebagai manifestasi rasa syukur kita, insya Allah persoalan-persoalan yang kita hadapi akan ada pemecahan jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah SWT. Saya kira ini sedikit nasihat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.